Shalom teman-teman. Puji Tuhan, kita bersukacita pagi ini kita boleh kembali beribadah dan saatnya kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat kekuatan, berkat kesehatan yang masih boleh kami nikmati hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini waktunya kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu membuka hati kami supaya Engkau hadir masuk ke dalam hati kami Tuhan, dan kami beroleh hidup yang baru oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau angkat satu pujian Anggur Baru. Kita menyanyikan dengan sukacita. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Nyatakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah,
Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat lagu ini, Saatku Menyembahmu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kasih. Ya Bapa, terima kasih. Inilah pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Satu hal yang hanya dapat kami lakukan untuk membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau melayakkan kami sebagai anak-Mu. Engkau melayakkan kami untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadir-Mu dalam diri kami, dalam hidup kami. Saat ini kami mau membuka hati kami Tuhan, membuka telinga kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Pakai setiap guru-guru kami yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Taruh hikmat-Mu Tuhan dalam setiap perkataan lidah bibirnya, supaya setiap apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan boleh mengubah hidup kami. Dan setelah selesai ibadah ini pun Tuhan, kami boleh hidup baru, kami boleh menerima kebenaran yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman HW Teens yang Tuhan kasih. Kita jumpa lagi di minggu ketiga di bulan Juni 2021. Puji Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita pertolongan hingga saat ini, sehingga kita bisa tetap beribadah lewat online yang Tuhan izinkan. Om Gatot pada pagi hari ini akan melanjutkan firman yang minggu lalu, di mana bulan Juni ini tema utama kita adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar firman tentang pertobatan Saulus. Pada pagi hari ini tema kita berjudul Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Sekali lagi saya ulangi, tema kita adalah Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Bacaan kita ada di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Silakan nanti teman-teman semua di rumah baca seluruh pasal ini, seluruh perikop yang ada, sehingga kita bisa merenungkan firman-Nya senantiasa dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Sebelum kita memulai renungan yang ada, kita akan baca ayat mas kita bersama-sama terlebih dahulu. Ya, kita bisa lihat juga ada di tampilan atau di slide yang ada. Ayat mas kita terdapat di Yohanes 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Menggarap ulangi lagi ya. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Puji Tuhan, Roh Kudus yang diutus untuk menjadi roh penolong buat setiap kita. Dia juga yang merupakan roh yang kebenaran, yang senantiasa memimpin seluruh hidup kita untuk kita tetap di dalam kebenaran yang bisa menyukakan hati Tuhan. Seringkali mungkin kita diperhadapkan oleh satu hal yang benar atau salah. Ya, kalau di rumus matematika ada penjumlahan, perkalian, pembagian dan lain sebagainya. Itu sudah baku. Nggak mungkin kan kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 1. 1 tambah 1 pasti hasilnya 2. Tetapi kalau 1 kali 1 itu jawabannya 1. Kalau kita jawab dengan angka yang lain akan menjadi salah. Nah, bagaimana kehidupan kita bisa kita penuhi, bisa kita lalui bersama Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kita di dalam kebenaran. Di pembacaan kita di Kisah Para Rasul 13, ya kebetulan perikop ini diawali 2 ayat di sebelumnya.
dikatakan di situ firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Ada banyak tokoh yang nanti kita tampilkan. Ada beberapa tempat yang nanti Om Gatot juga akan sebutkan. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama, di situ dikatakan, pada waktu itu jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ada 5 tokoh yang saat itu menjadi nabi dan pengajar di kota Antiokhia, di mana orang pertama kali menyebut atau ada istilah Kristen muncul di dalam Alkitab. Nah, di Antiokhia ini terkumpul atau merupakan daerah yang dekat dengan Damaskus dan Aleppo. Daerah yang mayoritas penduduknya adalah orang Kristen. Kisah Para Rasul mencatat bahwa perjalanan misi dimulai dari kota Antiokhia dan sampai hari ini terus tersebar sampai kepada engkau dan saya. Injilnya tetap diberitakan sampai kepada ujung bumi, sampai kedatangannya pada kali yang kedua. Kalau tadi kita lihat di dalam pembacaan kita ada 5 orang, mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Barnabas ini asalnya dari Siprus, merupakan pastor senior, gembala sidang di tempat itu. Dan ada beberapa orang lain lagi, ada Simeon, ada Niger, ada Lukius, dan Menahem, dan Saulus yang paling muda, karena dia baru saja bertobat. Seperti yang minggu lalu kita dengar firman-Nya. Nah, jemaat di Antiokhia ini multikultur, banyak dari daerah yang berbeda-beda berkumpul di situ. Namun mereka menjadi satu tim. Mereka mau memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Nah, di ayat-ayat berikutnya, ketika mereka jemaat yang di Antiokhia ini dan para nabi dan pengajar yang ada, mereka beribadah dan berpuasa. Mereka lakukan ibadah dan puasa di dalam kegiatan mereka. Di ayat 2 dikatakan, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Roh Kudus berbicara kepada mereka di tengah-tengah ibadah yang mereka kerjakan. Mereka enggak berhenti di situ, enggak hanya beribadah dan berpuasa. Mereka juga dikatakan di ayat 3 dikatakan, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Diutuslah Saulus dan Barnabas ke suatu tempat yang ditunjukkan Roh Kudus kepada mereka. Kemana mereka pergi? Di ayat-ayat selanjutnya kita baca, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Mereka harus naik perahu menuju suatu tempat yang cukup jauh di pulau Siprus. Tuhan punya rencana yang luar biasa di sana. Mereka akan menemui seorang gubernur yang memerintah di kota Pafos, yang merupakan ibu kota daripada Siprus ini. Mereka mau menyelamatkan seorang yang memang Tuhan izinkan untuk diselamatkan. Bagaimana firman Tuhan terus tersebar, bagaimana firman Tuhan terus banyak didengar orang, dan banyak orang-orang yang terus diselamatkan. Nah, ketika mereka tiba di kota Pafos, ketika mereka mau menemui gubernur yang sangat cerdas, yang namanya adalah Sergius Paulus, mereka bertemu dengan seorang kawan dekat dari gubernur ini, namanya Bar Yesus, atau dalam bahasa Yunani disebut juga Elimas. Tetapi Bar Yesus ini profesinya bukan di dalam jalan Tuhan. Profesi Bar Yesus ini adalah tukang sihir. Dia seorang nabi palsu. Ketika gubernur
Sergius Paulus memanggil Saulus dan Barnabas datang ke tempatnya. Teman dekat gubernur yang namanya Baryesus atau Elimas ini tadi berusaha untuk menghalang-halangi, sehingga gubernur ini biar tidak menjadi percaya kepada Tuhan, tidak jadi mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Saulus yang juga disebut sebagai Paulus di dalam ayat 9, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia, menatap Baryesus, menatap Elimas. Dan dia katakan, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Nah, ketika gubernur ini melihat mujizat yang terjadi, ia menjadi takjub dan percaya oleh firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Gubernur ini akhirnya diselamatkan. Penghalang kawannya tadi yang bernama Baryesus atau Elimas tidak dapat menghalang-halanginya. Karena apa? Ada kuasa yang Tuhan berikan buat orang percaya. Dan ini merupakan rencana Tuhan, sehingga gubernur Sergius Paulus ini bisa diselamatkan. Nah, itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Ketika Saulus dan Baryesus menuju ke Siprus di kota Pafos, dia yang sudah keliling di seluruh pulau itu, dia ketemu dengan gubernur yang bernama Sergius Paulus, dan gubernur itu menerima Yesus. Dia diselamatkan. Dia boleh hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita melihat beberapa tujuan pelajaran dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu senantiasa memberitakan kebenaran dan menuntun kita dalam jalan kebenaran. Dia selalu memberikan pemahaman, dia memberikan pertolongan, dia memberikan suatu pemahaman sehingga kita boleh melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, Roh Kudus itu memberitakan kebenaran dan menuntun kita dalam jalan kebenaran. Hal yang kedua yang kita akan renungkan, bahwa pelajaran kita mengajarkan bahwa musuh kita yaitu iblis atau setan akan berusaha menghalangi kita menyampaikan kebenaran dengan memakai orang-orang tertentu. Itu kita baca tadi di ayat 6 hingga yang ke-8. Ketika ada seorang bernama Baryesus, nabi palsu dan tukang sihir yang akan menghalang-halangi, dan tadi dikatakan juga oleh Paulus, dikatakan nabi palsu itu anak iblis. Dia penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Dia yang menjadi musuh kebenaran. Dia akhirnya menjadi buta karena perkataan Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Penghalang itu dihilangkan, penghalang itu ditiadakan, penghalang itu bisa dilampaui ketika roh kebenaran itu ada di dalam kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari juga pagi hari ini, kita akan diperlengkapi dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib dalam menyampaikan firman Tuhan dan menguatkan pemberitaan firman sehingga orang menjadi percaya. Seperti di Kisah Rasul 1 ayat 8, kita diberi kuasa ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh penolong, roh kebenaran itu melengkapi kita menjadi orang yang memiliki tanda-tanda ajaib ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Mungkin kita bukan seorang guru sekolah minggu, teman-teman HW Teens yang Tuhan kasih. Mungkin kau hanya seorang pelajar di sekolahmu, mungkin kau seorang mahasiswa di kampusmu, baik yang SMP, SMA, atau mungkin baru saja lulus dan mau masuk kuliah. Tuhan memberikan kuasa dan tanda ajaib kepada setiap kita ketika kita memberitakan firman-Nya, ketika kita membacakan ayat-ayat,
ketika kita mau menyelamatkan teman-teman kita yang belum kenal kepada Tuhan. Yang terakhir yang kita pelajari pada pagi hari ini, jangan takut karena Roh Kudus di dalam kita lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia. Yang masih takut dengan kegelapan, masih takut kalau masuk ruangan tertentu, masih takut dengan hal yang lain, percaya Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, itu kuasanya lebih besar daripada seluruh roh jahat atau roh-roh yang ada di dunia ini. Miliki Roh Kudus di dalam hidup kita, senantiasa hidup di dalamnya, sehingga kita bisa lakukan firman-Nya, tidak hanya membaca, tidak cukup merenungkan, tetapi melakukannya dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Saya akan akhiri renungan kita pagi hari ini, saya bacakan sekali lagi di ayat mas kita, Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Tuhan memberkatimu, terus isi hari-harimu dengan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, supaya Tuhan memimpin kita lakukan sesuatu yang indah di hadapannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari teman-teman HW Teens yang Tuhan kasih, kita akan berdoa dan kita akan nyanyikan satu pujian. Refrennya saja, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus yang memulihkanku, Roh Kudus yang pulihkan hidupku. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali belajar renungan firman-Mu. Kami boleh merenungkan dan melakukan firman-Mu untuk kami menghidupinya. Sehingga Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kita, Roh Kudus yang memimpin di dalam kebenaran, memimpin setiap kami anak-anak HW Teens di tempat ini. Semua yang mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati. Semua yang mendengarkan firman Tuhan boleh melakukannya, merenungkannya siang dan malam, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, melakukan yang menyukakan hati Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, memberkati setiap yang mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini. Memberkati di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, kakak, adik, orang tua kami Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami bersukacita, kami berdoa, dan kami serahkan hidup kami. Kami berhasil, kami maju, kami hidup dalam kebenaran, karena Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.